tidak sama. Jadi ada yang bisa, ada yang lancar, ada yang tidak. Kemudian materi pelajaran yang disampaikan guru kurang dapat dicerna gitu, dan keterbatasan kuota internet dan seterusnya. Pokoknya kalau disusun mah panjang sekali ya. Oke, selanjutnya juga tentang gamification ya, akan saya bahas kurang lebih. Sebelum kita ke Google Slide, karena Google Slide-nya itu untuk membuat game, berarti kita akan membahas tentang gamification. Jadi gamification atau gamifikasi sendiri adalah penggunaan dari elemen permainan dalam pembelajaran. Permainan untuk menarik siswa karena bentuknya yang seperti permainan ya. Ya, intinya pembelajaran yang menarik untuk siswa karena bentuknya seperti permainan. Jadi semua yang bentuknya permainan, pembelajaran yang bentuknya jadi permainan juga kita bisa sebut sebagai gamification ya. Oh ya, untuk guru-guru bagi yang kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat saja ya, insya Allah nanti langsung saya baca. Gitu. Jadi sambil lanjut saja ya. Kemudian ada gamification sendiri ini tadi ya, kuis-kuis, makanya juga selingan yang terbaik itu salah satunya kuis ya, karena kuis udah kita bisa langsung dapat feedbacknya gitu ya dari anak-anaknya. Kemudian banyak bentuk kuis-kuis dari kuisis, Kahoot, terus ada bentuk-bentuk yang lainnya lah ya, yang bisa langsung didapatkan juga hasilnya. Kemudian ya ini untuk games yang ada, kenapa? Karena ada yang bentuknya games biasa, ada yang bentuknya board games juga. Ini juga secara keseluruhan saja untuk gambaran tentang gamification sendiri. Kemudian gamification sendiri juga dianggap efektif, maksudnya pembelajaran yang dibentuk dari elemen game. Oh ya, kita ini berarti ya. Sip, oke. Ya. Jadi untuk gamification sendiri 80% itu banyaknya bentuknya permainan, di mana anak-anak sekarang juga kita harus putar otak juga sebagai guru karena banyak sekali game-game yang bisa mengalihkan mereka, dunia mereka dari sekolah, game ini lebih asik, game itu lebih asik gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu. Yang terjadi sekarang di anak-anak, karena tadi sangat mudah untuk mengakses gadget sekarang bagi mereka gitu, karena mereka juga banyaknya kegiatan di rumah atau di sekitar rumah gitu, jadi serba salah gitu ya kondisinya sekarang ya. Tapi tetap maksudnya kita tetap semangat untuk belajar, mengajari dan terus belajar ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Selanjutnya oke, untuk Google Slide sendiri, jadi sebenarnya apa sih itu Google Slide ya? Google Slide sebenarnya juga adalah bagian dari Google ya, dari Google yang kita ketahui secara bersama gitu ya, dari fitur-fitur yang ada, salah satunya yang bisa kita gunakan dan mirip sekali atau bahkan sama dengan PowerPoint gitu sebenarnya. Tapi memang yang membedakan salah satunya adalah kelebihannya dapat bekerja sama dengan rekan Anda, dengan rekan kita di guru lain dengan melalui laptop masing-masing dan mengetik bersamaan di sebuah file gitu. Jadi memang untuk kerjasama antar guru dan untuk online itu sangat-sangat mudah untuk menggunakan Google Slide gitu. Jadi tinggal dikasih linknya, kita bisa kerjain sama-sama nih. Misalnya dengan tema apa, yuk dibantu yuk ngerjain apa, kita bisa ngerjainnya bareng-bareng dengan Google Slide. Kemudian bisa menggunakan kembali tema yang Anda buat dengan susah payah pada slide presentasi sebelumnya. Maksudnya kalau kita sangat-sangat meminimalisir kehilangan file ya. Sangat-sangat meminimalisir kehilangan file yang terjadi ketika kita dibandingkan ketika kita menggunakan PPT atau PowerPoint. Ya, nanti materinya di-share, insya Allah di-share. Ya. Kemudian dapat menjadikan objek yang ada di slide Anda menjadi tema slide ya, salah satunya. Yang sering mungkin sudah pernah didengar juga menggunakan Peer Deck dan Nearpod ya. Tapi ini memang ini salah satu fitur yang saya gunakan untuk games juga, Peer Deck dan Nearpod sebenarnya. Tapi mungkin tidak di sini. Insya Allah kita akan membuat atau memodifikasi yang lebih sederhana lagi dari ini gitu ya, karena ini juga butuh waktu untuk Peer Deck dan Nearpod sendiri ya. Ini salah satu contoh tampilan di Peer Deck atau Nearpod ya. Nanti juga kalau boleh, kalau misalnya mau, Bu saya mau lihat contohnya, misalnya saya belum pernah menggunakan Peer Deck atau Nearpod misalnya, boleh minta saja ke saya, nanti saya kirimkan gitu untuk gambaran saja misalnya. Atau kalau yang sudah biasa juga bisa saling sharing misalnya ya, saya biasanya buatnya seperti ini dan seperti itu, boleh di-share juga. Oke, jadi yang harus kita ingat juga adalah bahwa anak-anak kita dan kita sendiri juga everyone is a genius ya, kita tuh bisa kok
buat sesuatu, atau untuk anak-anak juga bisa menjadikan sesuatu. Sebentar. Oke, ya selanjutnya education is the most powerful weapon ya. Jadi supaya kita juga semakin tetap terus bersemangat untuk belajar dan mengajari murid-murid kita yang akan menjadi generasi masa depan. Oke, mari praktek mungkin langsung ya. Ke ini salah satunya. Mungkin saya liatin dulu contohnya. Kalau misalnya games-games yang bisa dibuat dari Google Slide itu seperti apa sih? Ini contohnya baru nanti kita coba cari dan buat ya. Jadi salah satunya sebenarnya seperti PPT biasa, tapi yang membedakan misalnya kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, misalnya ini tuh template seperti ini saya juga nggak buat sendiri, makanya yang saya bilang saya suka dengan sesuatu yang sudah ada template-nya gitu ya, kita tinggal modifikasi saja, itu salah satunya yang ada di Google Slide juga dan bisa kita cari dan bisa kita manfaatkan gitu ya. Misalnya ada pertanyaan ini, this person is the first person going to the moon misalnya. Siapa kira-kira yang pertama kali ke bulan? Orang yang pertama kali ke bulan? Neil Armstrong. Neil Armstrong ya. Terus katanya di sini ada kata-katanya remove the first card to read the correct answer. Misalnya disuruh diklik bagian sininya untuk kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi kalau kita menggunakan Zoom, kita bisa langsung tanya jawab seperti ini gitu. Tapi kalau kita tadi misalnya lebih aktifnya menggunakan WA, si file ini juga bisa dikirimkan ke anak-anak. Walaupun memang tadi ada kekurangannya mungkin kalau dalam PPT kan filenya lebih besar dan nggak semua anak juga bisa punya aplikasi untuk membuka PPT ya, membuka PowerPoint atau slideshow-nya gitu. Jadi ada plus minus untuk semuanya gitu ya. Jadi kalau kita klik akan muncul misalnya jawabannya the correct answer is Neil Armstrong. Salah satunya yang seperti ini juga kan bisa kita gunakan. Kemudian guess the word misalnya kita tebak jawabannya this animal live in ocean. Dari huruf-huruf yang ada di sini kira-kira hewan apa ya yang dimaksud ya? Kira-kira hewan apa yang tinggalnya di laut dan huruf-hurufnya ada dari sini? Seahorse. Yeah, seahorse ya. Jadi bisa juga seperti ini yang bisa di ini. Kemudian ya bentuk-bentuk kuis sederhana seperti ini salah satunya yang bisa kita klik-klik ya, bisa ditutup dan bisa diklik nanti jawabannya bisa muncul gitu. Dan ini juga langsung oleh template-nya sendiri gitu. Ini pertanyaan yang lainnya ya. Kemudian oh ya ini kayak games apa pertanyaan-pertanyaan singkat aja ya. Ini saya perlihatkan secara singkat dulu saja. Oke, ini juga. Nah, kemudian ini misalnya make a list of word related to the concept. Misalnya kita minta anak-anak kita untuk membuat menuliskan benda-benda apa yang diawali atau berwarna biru gitu. Intinya semua yang berwarna biru. Nah, sekarang misalnya kalau kita menggunakan Google Slide dan bisa menggunakan Zoom, kita bisa mengajak guru-guru kita, murid-murid kita untuk annotate misalnya. Jadi guru-guru sekarang juga bisa coba annotate di layar masing-masing. Ya, bisa dicoba annotate di layar masing-masing, menuliskan apa saja yang berwarna biru. Ya, contoh misalnya nih saya dengan HP kan ada nggak muncul ya annotate-nya ya. Coba saya setting dulu. Belum kelihatan annotate-nya? Belum kelihatan ya. Di sebentar ya. Biasanya sih di sininya. Salah. Annotate-nya belum muncul, atau bisa saya kasih remote control dulu deh. Coba ke Bu Ita, silakan bisa nih saya sudah ini bisa di ini ya.
Tulisnya di mana aja boleh bebas. Siap, terima kasih Bu Ita. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin siapa yang bisa ya saya ini ya, mungkin remote controlnya ke Bu siapa mungkin yang mau bisa raise hand? Ikut menuliskan, ikut meramaikan PJ Bookshare. Oke, silakan. PJ Bookshare sudah diberikan ini maaf, Afwan. Saya ini dulu. Balik dulu ke sini ya. Nah, sini. Oke. Ya, silakan. Bisa dimainkan dari ininya. Sudah belum ya ke remote controlnya? PJ Bookshare tadi ya. Oh, udah. Bisa? Bisa langsung di ini aja? Ya. Tadi tuh di sini ya. Mana tadi? Ya, ini. Ya. Sebenarnya sih lebih ini kalau semuanya diperbolehkan untuk annotate ya, biasanya lebih menarik untuk bisa dicoba semuanya. Sebentar ya, saya coba ini Di dulu. HP nggak bisa ya, Bu? Bisa sih sebenarnya, cuman biasanya memang agak lebih sulit ya. Coba sebentar saya ini ya. Biasanya jadi ke ini soalnya, ke pijit-pijit yang lain. Sebentar ya. Ininya. Oke. Ya, nah saya coba dulu ke sini dulu. Oke. Ya, akan lebih susah sih ya kalau menggunakan HP, kecuali misalnya diperbolehkan untuk annotate. Nanti saya coba ya, settingnya saya ubah untuk bisa annotate. Oke, itu salah satu gambaran saja sih ya untuk ininya. Kemudian ada lagi misalnya saya coba buat itu kurang lebih sebentar. Ini kan tadi yang ini ya. Kemudian yang ini. Sebentar. Oke. Misalnya ini juga sebenarnya bisa dibuat di Google Slide, bisa juga dibuat ke PowerPoint gitu ya, bentuknya games juga gitu. Tapi memang ini juga salah satunya template-nya kita harus cari-cari yang bisa menyesuaikan gitu ya, misalnya di start, kemudian yang game-game seperti ini gitu ya, yang bisa kita coba buat dan berikan kepada siswa. Tapi memang kan untuk yang seperti ini berarti kita harus buat dari sisi konsepnya, dari awalnya gitu. Kemudian misalnya dari sini materi pembelajarannya apa saja gitu ya, tata surya, kemudian next seperti apa gitu ya. Ini mah seperti biasa sih ya yang bisa dibuat maksudnya untuk gambaran yang bisa kita buat dengan Google Slide salah satunya. Nah, kalau misalnya kita langsung lihat di Google Slide sendiri, tadi dari sisi fungsinya, yang paling pertama itu saya paling suka untuk menggunakan Google Slide itu, saya langsung cari Google Slide template yang pertama. Jadi untuk pilihan games yang bisa kita buat dengan Google Slide, saya langsung cari Google Slide template yang diberikan secara gratis. Jadi boleh kita gunakan gitu ya, boleh kita pakai dan kita modifikasi gitu. Nah, ketika saya klik Google Slide template di sini akan muncul Slides Go. Salah satunya ya yang paling sering saya gunakan. Mungkin dari guru-guru yang lain juga menggunakan yang lain ya, bisa share-share juga biasanya menggunakan apa. Kemudian ketika saya klik akan ada banyak template yang bisa saya gunakan dan biasanya saya search untuk games misalnya.
Sebentar. Ya. Oke, ya. Jadi untuk games misalnya, nah di sini ada beberapa pilihan games walaupun ada yang premium, maksudnya nggak semuanya bisa download gitu ya, tapi ada juga banyak sekali yang gratis. Contohnya misalnya saya cari tadi flashcard nih, emotion flashcard bisa. Terus nanti kita tinggal modifikasi aja, contohnya seperti apa, nanti kita coba modifikasi bareng-bareng ya. Ini juga Who's Who game, misalnya kita coba ya, Avan. Kemudian ada memory game misalnya. Jadi ini yang sudah tersedia dan kita bisa langsung modifikasi gitu. Kemudian ada flipbooks, ada animal flashcard. Nah ini juga bisa. Ini kalau bahasa Inggris gimana ya? Kita bisa ubah ke bahasa Indonesia ya. Kan nanti ketika kita ini kan langsung bisa diubah. Misalnya nih yang ini ya. Kita coba buat yang ini misalnya. Misalnya temanya untuk kelas SD, tema lingkungan, tema hewan misalnya, atau sejenisnya misalnya. Kita lihat, oh ini ternyata ada yang cocok nih. Nah ini misalnya Who's Who game, misalnya tebak, kalau misalnya hewan yang biasanya suka tema hewan, misalnya tema rantai makanan misalnya ya. Rantai makanan misalnya, bisa kita langsung ininya ya. Kemudian di sini biasanya yang bagian sininya saya hilangkan karena nggak terlalu perlu. Yang pertama ini langsung table of content-nya langsung kita artiin aja juga daftar isi misalnya ya. Jadi untuk memudahkan anak-anak. Tapi kalau misalnya anak-anaknya nggak masalah juga, biasanya nggak masalah ya daftar isi. Nah, terus yang pertama langsung, ini soalnya ketika kita klik ya, ketika kita presentasikan, mereka tuh langsung bisa langsung kita klik play now. Nah, ini langsung I am small, I have big ears, I like cheese, I squeak. Who am I? Pilihannya antara owl sama mouse. Ya, ini kalau misalnya kita mainnya di Zoom, anak-anak bisa pakai annotate untuk melingkari atau memberikan checklist bagi jawaban yang betul. Kalau kita mainnya di WA, kita bisa mengirimkan via PowerPoint. Misalnya dikirimkan nanti ketika di play bisa seperti ini. Berarti misalnya jawabannya mouse ya. I am mouse, betul. Berarti nanti kita bisa edit nih. Kayaknya untuk bahasa Inggris misalnya terlalu sulit, kita ubah jadi bahasa Indonesia dan kita cari gambar lainnya misalnya yang menyesuaikan. Tapi nggak perlu diubah bagian lainnya karena kan kita tujuannya tadi ya untuk membuat games pilihan misalnya antara dua pilihan misalnya. Jadi pilihan gamesnya sangat banyak untuk Google Slide Template sendiri. Kalau misalnya kita pilihnya owl gimana? Wrong answer, try again. Berarti dicoba. Apakah jika anak memakai HP ketika Zoom masih bisa menjawab, Bu? Ketika HP dengan Zoom dan annotate bisa. Kalau misalnya diperbolehkan untuk annotate. Misalnya nanti saya coba untuk settingnya diaktifkan ya, tapi mungkin kita coba lihat dulu ini ya. Kemudian I have a strip tail, I wear a mask. Aku punya buntut yang ada stripnya gitu ya. Aku pakai masker gitu. Kemudian tinggalnya di tempat yang lembab. Aku omnivora, kira-kira rakun atau fox. Nah, nanti kita artikan atau nanti kita edit sama-sama juga bisa gitu ya pilihannya. Jadi kan kalau menurut saya ya, saya sebagai guru maksudnya tadi ya yang pengennya variasi gitu, tapi aduh kayaknya bingung kalau misalnya harus buat ini, nanti harus buat ini, belum nanti ngedit gambarnya, belum nanti ini, belum nanti itu gitu ya. Kalau dengan ini tuh saya senang sekali sebenarnya kalau itu ya. Jadi kita bisa tinggal edit aja, modifikasi, sesuaikan. Misalnya gambarnya nggak mau yang ini, ya udah kita ganti gambarnya, kita cari gambarnya yang lain misalnya ya. Boleh sekali, bisa sekali gitu. Bagian sininya juga bisa kita ganti kan, jadi main sekarang misalnya ya. Dan seterusnya gitu. Kemudian yang bagian sininya kita ganti ya kita bahasa Indonesia kan misalnya, atau kita ganti dengan rantai makanan, hubungannya sama rantai makanan karena tadi kita temanya tentang rantai makanan ya. Misalnya saya hewan karnivora misalnya. Oh kalau ini berarti omnivora ya, omnivora. Saya
suka apa, misal saya suka apa gitu. Ini tinggal dimodifikasi saja. Kalau misalnya mau gambarnya ganti ya, tinggal cari aja di Google ya. Bagian sininya soalnya bisa sekali dipindahkan, dikeluarkan misalnya bagian si mouse-nya sama si owl-nya gitu. Tapi dengan konsep permainan yang sama gitu. Jadi kita memodifikasi judulnya, tapi berdasarkan dari Google Slide template gitu. Ini kita bisa optimalisasi sekali gitu untuk permainan ini ya. Kemudian ini salah satu contohnya ya. Nah ini misalnya, ini juga sudah ada template-nya. Kalimat tentang hewan misalnya, kita akan memberikan teks dan isi fill the blanks misalnya. Kita klik play. Kita klik play, terus tigers belong to the misalnya macan itu adanya di belong to the lawn family atau vision family atau cat family. Nanti kalau misalnya ini kita klik kita langsung klik see the right answer nanti langsung muncul gitu. Atau misalnya nanti ditulis sendiri sama anak-anaknya itu juga bisa ya. Atau bisa dipindahkan atau di next juga bisa. Selanjutnya nih ada kata-kata lain, sentence yang lainnya. Kemudian ada crossword puzzle ya. Ini juga sudah ada di situnya. Nanti kita tinggal sesuaikan tadi ya dengan yang dimaksudnya apa. Nanti si anak-anak melihat gitu ya. Walaupun kalau untuk puzzle juga bisa pakai book of widget ya, salah satunya untuk yang online, yang biasa saya gunakan juga untuk puzzle gitu. Nanti bisa langsung munculkan jawabannya seperti apa. Nanti kita editnya gimana? Bisa langsung edit di sebelah sininya. Kalau kita mau ganti soalnya, mau ganti jawabannya, itu bisa banget. Ya, kalau ini berarti kotaknya nanti ditambahin gimana? Tinggal di copy paste aja untuk mendapatkan kotak yang barunya. Seperti itu. Kemudian, wah, jadi hilang dia. Ya, kita pindah dulu ke mana tadi ya? Oh, ini yang memory game misalnya. Mau coba kalau memory game gimana? Ini anak-anak kayak butuh memory game misalnya. Bisa ada template-nya juga di Google Slide. Ya, kita coba tanpa edit dulu. Kalau misalnya ini kita play seperti apa? Misalnya kalau anak-anak melihat, kita bisa dimulai. Kemudian nanti ada beberapa pilihannya. Nanti tinggal kita isi dengan jawabannya gitu. Ini sudah ada template-nya juga. Bisa kita pakai juga. Gitu. Ininya ini juga bisa dipindah. Jadi nanti masukkan gambar di dalamnya gitu. Kalau ininya bisa dibuka ya. Salah. Ini kita, nah ini gambarnya segitiga, nggak mau segitiga, kita ganti aja segitiganya, kita bisa copotin, bisa keluarin, itu juga sama. Jadi untuk memory game juga bisa salah satunya. Kemudian untuk yang animal flashcard ini misalnya, ya jadi beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Bu Citra untuk mendapatkan template di mana ya Bu? Jadi tadi salah satu cara yang paling sering saya gunakan untuk mendapatkan template adalah dengan Slides Go. Salah satunya jadi saya langsung search ke Google Slide Template, kemudian nanti akan muncul Slides Go. Nah dari Slides Go itu kita bisa cari nah Bu Citra misalkan tampilan template diubah jadi tampilan HP. Maksudnya dari PPT bisa ke HP ya? Nanti coba kita ini ya, kita download dan dikirimkan. Kalau saya selama ini kalau mendownload dan dikirimkan sebenarnya bisa-bisa saja anak-anak, tapi memang tergantung anak-anaknya punya aplikasi untuk membuka PPT itu atau enggak gitu. Dan itu jadi masalah baru ya biasanya ya. Tapi kalaupun misalnya saya lebih senang pakai Oke. Semua isi template dalam bahasa Inggris ya Bu Citra. Apakah bisa dicontohkan untuk matematika? Oke, nanti kita cari untuk template yang matematika. Ya betul, karena ini memang kebetulan Slides Go itu sumbernya dari dan berbahasa Inggris, tapi insya Allah tadi
konsep utamanya atau template-nya bisa kita gunakan dan bisa kita modifikasi, bisa kita ganti gitu. Kita ganti aja pakai bahasa Indonesia kalau kita memang mengajarnya matematika, sains dan lain-lain kita ganti dan kita sesuaikan. Tapi gambar-gambarnya, hiasannya yang kayak gitunya bisa kita gunakan dan itu sangat, kalau menurut saya sangat memudahkan hidup saya ya dalam mengedit media pembelajaran salah satunya untuk tadi dengan tujuan variasi dalam pembelajaran. Tadi untuk pertanyaan pertama yang tentang cari template-nya seperti apa. Misalnya kalau kita cari dalam bahasa Indonesia, biasanya nggak muncul memang. Jadi minimal kita tahu satu kata, misalnya animal aja, kita mau bahas animal aja deh, misalnya hewan aja gitu ya. Nah, nanti akan muncul template-template yang bisa kita gunakan, walaupun tidak semuanya dalam bentuk game. Biasanya ada juga, misalnya ya udah deh kita nggak bentuk game, tapi materi, saya mau menulis kembali materi dengan Google Slide, tapi dibuat yang warna-warni misalnya supaya anak-anaknya menarik misalnya, itu juga bisa gitu. Terus tapi biasanya saya tetap ada tuh kayak spelling bee berarti ada ABCD, pokoknya bisa kita manfaatkan banget ya, bisa kita lihat nih. Kadang-kadang juga saya kalau lagi lihat-lihat template ini suka jadi galau gitu, mau yang ini mau yang itu, kayaknya bisa untuk yang ini bisa untuk yang itu gitu ya. Jadi bisa banyak kita gunakan, salah satunya ini template-nya, dan bisa langsung kita klik. Oh ya, kalau diklik misalnya nih ya, misalnya kita klik, tapi kalau misalnya tadi cara yang paling mudah menurut saya, search-nya langsung game aja untuk yang di Slidesgo-nya. Nanti akan muncul semua yang dalam bentuknya game. Gitu. Walaupun ada ya tadi ya yang premium yang nggak bisa kita buka, tapi lumayan yang lainnya juga bisa kita pakai. Terus misalnya tadi contohnya lagi, tadi kan memory game. Untuk yang anim flashcard misalnya nih, contoh ininya ya. Ya, missing letternya apa yang hilangnya apa, kita klik ini salah gitu ya. Kita klik ini salah, misalnya kita klik ini salah, betul gitu misalnya. Jadi nanti ada jawabannya dan langsung misalnya apa yang mau kita lakukan, kita ganti yuk, misalnya ini nggak mau ini, ya udah kita ganti aja jadi bukannya back home, tapi kita ganti jadi yang lain bisa. Nanti kita pindahkan saja dari tulisannya selanjutnya misalnya. Tapi kan juga ini ya, dengan tulisan yang sama nanti akan akan tadi mempercepat kita dalam pembuatannya gitu. Coba lagi berarti ya. Kemudian kembali ke start misalnya. Kembali ke start. Kembali. Oke, ya jadi kalau misalnya ini kan bisa langsung kita edit gitu. Jadi nggak usah khawatir kalaupun memang bahasa awalnya dengan bahasa Inggris gitu. Tapi bisa kita edit, bisa kita ubah. Seperti itu. Terus, ini misalnya starting with, apa aja yang dimulai dari ya, nanti bisa ditulis juga. Oh ya, tadi penasaran ya, saya mau coba-coba ubah settingnya dulu supaya bisa annotate. Sebentar ya. Oke, sambil ini kalau ada pertanyaan boleh sekali ya, boleh disampaikan di chat, nanti insya Allah saya baca dan saya ini. Nah, saya ubah dulu settingnya untuk bisa annotate ya. Annotate, mana annotate? Annotate-nya private. Annotate. Ini bisa kok semuanya. Only the user. Save. Oke. Allow saving of share screen with annotation. Save. Oke. Udah muncul belum ya? Harusnya sih sudah muncul. Nggak usah deh. Annotation mati. Annotation ini. Kita coba balik dulu sebentar. Ya, belum muncul ya. Ya, pokoknya settingnya sudah coba saya ubah ya, tapi kalau ternyata belum bisa,
Berarti nanti harus dicoba lagi. Biasanya muncul kan ya di bagian bawah dari layar HP ada gambar mouse. Itu berarti atau bukan gambar mouse, gambar pensil. Itu berarti diperbolehkan untuk annotate, untuk mencoret-coret gitu. Dan biasa saya suka gunakan fitur itu untuk memudahkan ke anak-anak untuk bisa coret-coret langsung, dan biasanya anak-anak lebih senang kalau bisa coret-coret langsung seperti itu dengan annotate ya. Ini tadi ya dengan kata-kata yang dimulai dari F, misalnya Fox dan lain-lain, itu juga bisa kita ubah dengan bahasa Indonesia, dimulai dari F itu untuk jenjang kelas yang lebih kecil misalnya. Terus mencari huruf di bolak-balik, ini juga bisa kita tinggal edit saja, ini salah satunya. Kemudian finding panda misalnya kita ini ya, kita presentation, bisa kita pilih yang mana nih ya. Misalnya coba remote controlnya saya berikan ke, kalau ini bisa deh harusnya diklik aja langsung. Siapa yang bersedia mau coba untuk bermain ini mencari panda? Mungkin bisa raise hand. Caranya gimana, Bu Citra? Oh, caranya nanti saya pilih remote controlnya, saya pilih yang maunya, raise hand, nanti saya klik namanya, nanti bisa langsung klik pada gambar untuk bisa membuka tersebut. Nanti bisa jadi seperti ini misalnya. Ini kan bukan nih, balik lagi ya, berarti bukan. Gitu. Ini seperti games biasa, tapi saya pakai HP Bu, bisa tetap. Bu Yulia ya, coba ya Bu Yulia ya, saya kasih Bu Yulia, mana namanya Bu Yulia ya, sebentar. Bu Yulia. Tapi saya pakai handphone, nggak apa-apa Bu, bisa? Nggak apa-apa, bisa. Nah, coba sekarang. Ada lambang mouse di pinggir kiri di HP-nya. Nah, coba udah bisa ini, pilih salah satu gambar. Ya, oke. Cari lagi ke gambar yang lain, Bu. Pakai laptop bisa ya? Bisa. Lebih bisa lagi pakai laptop. Lebih mudah maksudnya. Iya, bisa. Oke, kita cari gambar panda nih. Sampai ketemu gambar panda ya. Di mana pandanya ya? Saya mau dong. Iya, siapa Bu? Bu Roro ya? Bu Roro ya. Iya, siap. Nanti setelah Bu Yuli menemukan panda. Oh, berarti hanya satu orang ya? Ya, ini satu orang dulu. Nanti kalau misalnya, kalau yang bisa bareng-bareng itu annotate, yang coret-coret. Tapi kalau yang ini untuk kasih remote control biasanya bisanya satu aja dulu. Gantian gitu ke anaknya. Di mana lagi pandanya yang belum dibuka, di mana Bu tadi? Mana pandanya ya? Kedua. Yang kedua katanya cobain Bu kartunya. Ya, diklik. Ya. Tapi memang kalau pakai HP biasanya agak susah ngekliknya ya. Karena ininya. Oke, kita coba gantian ya. Kita coba gantian Bu Roro ya. Iya, boleh. Bu Roro mau coba, ya siap. Bu Roro sudah, silakan. Ada coba digoyang, ya siap. Oh. Kan berarti di mana tadi pandanya ya? Tadi perasaan pandanya ada hilang. ya? Ya. Nah, yeay. Ketemu ya. Jadi ini juga kira-kira itu. yang tadi soalnya kebetulan belum dibuka ya. Ya, jadi ini bisa kita edit juga gitu ketika kita sudah buat ini. Misalnya nggak mau cari panda, carinya yang lain. Ini kan bisa kita edit juga ya dari sini nih, dari karena ini sudah ada template-nya. Mau finding yang lain ya udah pandanya kita hilangkan saja. Finding karena kita belajarnya tentang tadi matematika misalnya, berarti cari jawabannya misalnya dari berapa tambah berapa misalnya, nanti pilihan jawabannya ada di sini, kita ganti nyisipinnya gimana? Nyisipin tadi angkanya. Nyisipin angkanya nanti dari sininya nih kan, pertama soalnya dulu ya, misalnya kita coba apa tadi matematika ya, berarti pertambahan misalnya ya, pertambahan. Jumlahkan. Ya, start jumlahkan. Ya, berapa jumlah dari misalnya, cari jumlah dari misalnya
12 tambah 12 misalnya. Mana? 12 tambah 12. Ya. Nah, kemudian ini di bawahnya sini di template yang sudah ada, kita bisa editnya, kita keluarkan dulu saja gambar-gambar yang ininya, kita geserin aja ya dari sininya, atau kita kita pindahkan ininya, atau kalau ini mah di satu-satu diubahnya ya. Sebentar. Nah, ini bisa langsung dia keluar dari ininya, kita langsung giniin juga bisa. Langsung Nah, ini jadi kecil sebentar. Oke. Kita back dulu ya, biar dari awal. Ya, ini. Atau misalnya langsung mau ditimpa juga bisa. Misalnya kita pakai bentuk. Nah, ini set ya. Nah, kita tuliskan misalnya jawabannya edit text. Misalnya tadi jawabannya ini yang salah nih, berarti 12 tambah 12 misalnya 10 ya. 10 kita perbesar misalnya. Set dan dipercantik tulisannya misalnya. Kan bisa ya dengan pilihan-pilihan tulisan yang ada. Terus ini misalnya. Ya, kita mau ngecek nih kalau misalnya sudah ini kayak gimana nih, kita mau ngecek dulu aja deh ya sebelum kita lanjut ke ininya. Udah berubah ya jadi pertambahan. Kemudian ketika diklik jawabannya jadi 10 di sininya. Ya. Walaupun misalnya ini enggak rapi nih, udah geser aja nanti jadi rapi. Ya, kurang lebih bisa. Terus bisa kita coba yang lainnya ini. Yang ini try again kata-katanya. Berarti ini salah juga kan? Kita bisa lagi juga ditimpa aja. Karena sebenarnya dipindahin juga bisa. Tapi tadi kadang-kadang kepisah-pisah gitu bagiannya. Takutnya malah jadi lama kan ya. Jadi kita timpa aja dengan ini. Kemudian warnanya mau ganti misalnya nggak ini kita ubah warnanya dengan warna yang lain. Kemudian misalnya tadi jawabannya 15. Karena bukan 15, jadi kita perbesar dan kita percantik, atau misalnya dengan tambahan bola misalnya ya. Misalnya untuk anak-anak yang lebih kecil, kita kasih jumlah bulet-buletan misalnya boleh. Nanti misalnya di sini di jawaban yang ini kita berikan bentuk ini, kita tutup juga. Kemudian kita kasih disuruh ngitung misalnya jawabannya 1, terus bentuk bulat lagi 2. Ya, Bu Citra, berarti posisi jawaban yang ada di template tidak bisa diubah ya? Sebenarnya bisa Bu, cuman kalau misalnya mau mudahnya sih langsung di sini. Tapi maksudnya misal kita mau gunain buat yang lain nih, nanti anak-anak udah pada tahu jawabannya pasti di situ ya misalnya ya. Bisa dari ketika yang bagian sininya itu adalah jawabannya, kita coba pindahkan ya dari sininya. Sebentar. Ya, sebenarnya kan kalau pakai PowerPoint atau PPT biasa kan juga bisa ya dengan hyperlink gitu. Tapi kadang-kadang saya juga lebih suka ini. Nah, bisa kita pindahkan posisi yang ininya, nanti kita double ya. Oke. Ini udah jawabannya tuh jadi pindah ke sebelahnya gitu. Jadi kita tinggal pindahin aja sih yang jawaban ininya, jawaban yang benernya. Tinggal kita pindah-pindahkan saja. Gitu. Tapi misalnya ini jawabannya tapi nanti ini dong. Berarti kita tadi tutup lagi. Ya. Nanti ditutup dan juga diberikan variasi untuk ikut muter juga sama, atau digabung dengan yang kelompokkan. Jadi biar bareng-bareng, kalau misalnya dia ikut muter, yang ini juga ikut muter. Gitu. Ya. Jadi ini jawabannya yang ada di sini, misalnya nanti muncul jawabannya di sini. Jadi dia akan muter gitu, kurang lebih. Ya. Itu untuk yang contoh untuk games yang ini, misalnya kita coba yang lain Bu, misalnya ada tambahan yang lain nggak untuk ininya? Kita coba untuk yang ini sebentar. Keluar. Ya.
Oh ya, tadi ada pertanyaan ya, sebentar. Nih kita coba dulu jenis yang ini gamesnya gimana. Oke, sebentar ya, dari awal dulu. Apakah jika anak memakai HP ketika Zoom masih bisa menjawab? Bisa ya, untuk jawabannya untuk yang ini bisa, tapi memang harus diberikan remote control. Remote control itu apa? Di bagian host biasanya pasti akan ada tulisan remote control kalau di bagian settingnya. Jadi kita memberikan remote control kepada orang lain. Itu salah satu pemanfaatan dari Google Form ya, Google Form Zoom apa? Kemudian, apakah jika anak memakai HP ketika Zoom, tadi udah ya, Bu Citra misalkan tampilannya diubah menjadi tampilan HP bisa nggak? Bisa, tapi kekurangannya adalah si anak harus memiliki aplikasi untuk bisa membukanya, kemudian filenya pasti juga akan lebih besar. Jadi biasanya saya sarankan untuk yang ini dimainkan bersama di Zoom atau Google Meet, atau kalaupun misalnya diberikan, berarti si anak dipastikan sudah bisa membukanya dengan aplikasinya. Biasanya sih WPS Office yang paling aman ya. Kemudian semua isi template apakah dalam bahasa Inggris? Betul, tapi bisa kita ubah dengan bahasa Indonesia, dengan ya tapi tadi dimodifikasi gitu, karena kita mendapatkan kemudahan dengan template-nya, berarti salah satu yang bisa kita lakukan adalah memodifikasinya salah satunya. Kemudian bisa dicontohkan untuk soal matematika Bu, bisa tadi ya, misalnya untuk memory game atau untuk tebak, kalau tadi tebak hewan misalnya kita juga tebak tebak angka misalnya, saya adalah angka yang setelah 10 tapi sebelum 13 ya misalnya seperti itu. Kemudian Bu Citra untuk mengakses game Google Slide-nya awalnya gimana? Kita klik apa dulu? Oke, untuk yang ini tadi di awal yang saya lakukan pertama adalah search di Google Slide Template. Kelihatan ya? Bentar. Oke, di sini Google Slide Template, di situ ada tulisan Slides Go. Walaupun ada template-template yang lainnya sebenarnya dan bisa dieksplor oleh Bapak Ibu semuanya, tapi kalau saya masih nyamannya dengan Slides Go gitu ya, tapi bisa dicoba yang lain kok. Ya, jadi Slides Go, setelah itu saya cari game, template game di situ. Nah, di sini akan ada game atau misalnya mau template animal, mau template buah-buahan, fruit, berarti kata kuncinya tapi menggunakan bahasa Inggris memang gitu. Tapi insya Allah selanjutnya kan bisa kita edit juga ya. Tadi nanti akan menemukan beberapa games yang bisa kita modifikasi gitu langsung. Jadi yang saya suka tadi ya, karena sudah ada template-nya, jadi tinggal saya ubah-ubah bagian-bagian tertentu untuk bisa sesuai dengan pembelajaran yang saya butuhkan. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih caranya ya Bu, siapa tadi? Afan. Ya, Bu Khalid bin Walid ya. Kemudian Bu Yulia Wardani, Bu Citra, berarti posisi jawaban yang dari template tidak bisa diubah, tadi bisa ya. Insya Allah tinggal di bagian yang jawabannya. Tadi di bagian jawabannya digeser, dipindahkan, ditukar, nanti akan jadi bertukar juga jawabannya. Kemudian Bu Citra untuk bagian jawaban yang di kotak kecil itu, upama sebagian dihapus, apakah bisa Bu? Bisa. Tadi misalnya, cuman tadi tuh ternyata kepisah-pisah si ininya ya, mana coba tadi balik lagi. Ya, yang ini misalnya mau kita hapus ya si bagian gambar ininya, tapi ada yang harus kita pindah-pindah dulu misalnya. Kita hapusnya perlahan gitu. Jadi karena ini template, jadi ada yang bisa langsung dicopot, ada yang harus dicopot-copotin satu-satu dulu gitu bagian sininya ya. Tuh, jadi harus ini satu-satu gitu ya, karena ini makanya sangat enaknya sih sangat bisa kita sangat bisa kita edit gitu ya, mau nih kita ganti sama yang lain gitu, tapi nggak enaknya tadi kalau misalnya karena saking mudahnya untuk diedit, mana gambarnya? Saking mudahnya untuk diedit itu jadi terlalu banyak yang harus dihapusnya gitu, karena kita bisa edit gitu tapi bisanya gitu. Kemudian Bu, untuk di-share ke anak-anak harus di-download atau langsung dari Google? Kalau
kalau misalnya kita ini ya, di sini ada pilihan untuk yang file yang bisa kita apa namanya, hasilnya bisa seperti apa. Di sini ada pilihannya. Untuk di email bisa, jadi bisa dikirim ke anak-anak yang memungkinkan untuk via email. Kemudian bisa di-download dengan hasilnya bisa dalam bentuk PowerPoint atau PDF, tapi ya PDF kita tahu ya nggak bisa kita klik-klik gitu. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Marlina ya. Kemudian teks, JPEG, kalau gambar juga nggak bisa kita apa-apain. Memang ternyata yang paling bisa cuman PowerPoint saja. Misalnya nih kita download yang ini ya. Saya belum ubah namanya nih. Misalnya kita ubah jadi apa tadi? Hewan dan matematika. Misalnya ya. Kemudian di download PowerPoint-nya. Ditunggu sebentar karena mungkin sedang full. Nah, dia akan muncul. Kemudian, nah ini 9 MB. Kalau saya sih masih jarang sih ya mengirimkan file ke anak-anak, maksudnya karena tadi kendala. Kalau di saya variasi sekali sih, ada yang bisa mudah untuk download aplikasi, ada juga yang tidak gitu. Jadi saya seringnya sekali-sekali ngajak mereka ke Zoom atau ke Google Classroom, atau ke Google Meet maksudnya ya, untuk coba bermain bersama. Nah, kalau kita dalam bentuk PPT nih misalnya, atau PowerPoint, nanti si anak, oh iya sebentar, di share ulang. Nanti si anak ya ini misalnya kan kita close dulu ya. Jadi sama sebenarnya nanti kalau di ini tampilan yang kurang lebih muncul kalau misalnya kan kita udah download nih ya. Nanti kita tinggal kirim ke masing-masing anak gitu. Terus nanti ini akan muncul di HP anak-anaknya sendiri kan ya. Misalnya nih berarti udah bisa diklik juga. Atau coba ya saya kirim ke chat Zoom. Apakah bisa di download oleh guru-guru semuanya? Sebentar. Oke. Ya, saya sudah kirim. Mungkin yang pakai HP nanti bisa download ya, dan apakah itu terlalu besar atau seperti apa? Nanti kalau misalnya diklik kemudian di open slide langsung. Open slide apa tuh namanya? Slide screen ya. Apa sih? Di play gitu pokoknya. Play slide. Oke, bisa dicoba mungkin ya. Yang sudah ini. Ya, nanti soalnya kalau tadi kita lihat bisa untuk dimainkan di ini masing-masing. Ya, terus yang ini juga. Kalau yang ini seperti apa? Kalau yang ini saya lebih suka mainnya tadi sambil pakai annotate ya, biar anak-anak coret saja depannya lagi, misalnya elang nanti ya, elang. Misalnya kalau pakai annotate, fitur annotate yang ada di Google, yang ada di Zoom, seperti itu. Kalau misalnya untuk gamesnya saja, yang ini memang untuk penyebutannya saja. Kalau di Zoom kita mainkan bersama. Tapi kalau dikirimkan, ya boleh nanti share ya yang sudah download. Walaupun belum diedit banyak ini ya untuk yang ini, tapi untuk contoh saja, template-nya seperti ini. Nanti bisa dimodifikasi oleh guru-guru semuanya. Terus nggak usah dikirimin template-nya, nggak apa-apa, tinggal di download. Bu Citra, setelah selesai membuat games, tinggal kita save lalu diberikan ke siswa secara live ketika Gmeet. Bentar, kehilangan. Gmeet tinggal buka slide-nya saja ya. Betul sekali gitu. Jadi ketika kita enaknya juga menggunakan Google Slide tuh ya, misalnya kita mati lampu, misalnya kita keluar dengan tiba-tiba gitu. Misal saya close nih, saya nggak klik save sama sekali gitu ya.
nggak klik save sama sekali, saya langsung kembali ke Google Slide-nya, nanti akan langsung muncul di sini yang sudah saya buka di Google Slide yang sebelumnya. Gitu. Oh, saya buka rantai makanan, saya buka ini, oh ini yang sudah saya edit, misalnya tinggal saya klik lagi, nanti akan kembali ke tempat yang tadi. Gitu. Dan kalau mau ditampilkan ke anak-anak, tinggal klik presentasi seperti biasa. Kalau misalnya mau dibagikan dalam bentuk presentasi, juga bisa kita coba dengan link ya. Ini juga bisa. Pengakses bisa lihat saja kita editnya ya. Salin link. Ya, dicoba ya di ini. Nah, cobain. Kalau tadi kan harus download nih. Kalau yang ini terhubungnya sama internet. Coba. Dengan browser. Sama-sama Bu Eva Musrifa. Kok nggak bisa muncul ya ini ya. Siapa saja yang memiliki link. Oke, siapa saja yang memiliki link pengakses, pemberi komentar. Cobain ya. Ya, sama sih Bu, sebenarnya saya juga masih beberapa dokumennya tidak bisa diakses ya. Betul, saya juga coba nih. Saya coba lagi ya. Bu Citra, apakah sama annotate-nya ketika Zoom anak suka menulis slide kita dengan aplikasi game ini? Oh iya, betul sih. Jadi memang untuk biasanya sih saya di bagian annotate-nya, di pilihan, oh ada tulisannya. Oke, nah sekarang udah bisa muncul belum ininya? Lambang annotate-nya sebentar ya. Kalau di sini saya udah ada sih, sebentar ya. Kita kembali ke yang tadi yang bisa dicoret-coret ya. Selesai dulu, kita klik misalnya ini. Ya, coba yang ini dulu. Ya, masih belum bisa akses Bu. Sebentar, kita coba dulu. Yang ini ya, sekarang coba lihat di HP-nya masing-masing ada lambang pensil. Silakan boleh dicoret-coret ya. Yang depannya F. Maaf, ketutupan ini ya. Ya. Oke. Ada yang coba-coba misalnya ini gimana kalau banyak yang coret-coret gini, kita bisa di annotate-nya bisa clear drawing misalnya. Nanti ulang lagi. Biasanya saya gitu sih. Terus nanti ada tulisan di bagian more itu disable. Kita disable aja kalau udah mulai kacau misalnya ya. Tapi biasanya anak-anak senang sih. Iya, tidak bisa dibuka Guru Citra, betul. Nanti saya cek dulu lagi ya dari linknya. Nanti saya akan coba. Ya, Fox, kemudian ada yang depannya F lagi apa ya, misalnya. Floor, iya nggak bisa diakses, betul Bu. Afwan ya, nanti saya cek lagi dari sisi linknya. Fox, floor, kemudian apalagi silahkan dituliskan. Misalnya ini sudah terlalu penuh, kita clear lagi, kita hilangkan lagi. Iya, tidak bisa dibuka ya Bu ya, afwan Bu. Sedang ada ini kayaknya tadi saya kliknya settingnya di bagian yang salah. Nanti saya kirimkan ya setelah ini. Fun. Pen. Terus di sini juga saya bisa melihat, bisa kelihatan kan ya, yang nulisnya siapa gitu. Jadi kalau ada yang menulis di luar dari yang kita minta atau yang kata-kata yang kurang baik, kita bisa tegur langsung. Itu ada di settingan di Zoom juga sih. Ini pendukung saja ya, pendukung Google Slide dan Zoom. Kebetulan saya suka menggunakannya Google Slide dengan Zoom. Gitu. Ya. Ya, flag, betul. Ya, di kurang lebih seperti itu yang bisa kita manfaatkan untuk fitur Google Slide ini. Walaupun setelahnya nanti misalnya disebutin family, betul. Farm, betul misalnya. Father, betul misalnya. Ya, gitu. Jadi ini semuanya saya perbolehkan untuk annotate. Nanti kalau misalnya setelah ini saya
clear dulu, clear all drawing, berarti dihilangkan, terus saya disable. Nah, jadi nggak bisa lagi gitu, nggak bisa coret-coret lagi misalnya. Setelah ini mah kita pembelajaran biasa aja misalnya ya. Yang ini juga bisa kita edit-edit gitu. Jadi ya itu ada pilihan beberapa banyak. Bu Ita, waktunya sudah habis belum, Bu? Khawatir berlebih? Ada nggak Bu Itanya? Masih ada 7 menit lagi, Bu. Oh Boleh? iya, siap. Masih Oke, ya. Tinggal beberapa menit lagi nih, teman-teman. Kalau misalnya mau bertanya, silakan mumpung masih ada waktu. Iya, siap. Boleh di chat Ayo. seperti biasa ya. Ini saya coba setting dulu yang tadi untuk membagikan ya. Membagikan. Ganti. Dapatkan link. Siapa saja. Kalau editor berarti nggak ngeditnya pengakses, lihat aja harusnya. Selesai. Salin link. Selesai. Coba saya buka dulu di sini ya untuk ngecek. Tuh, kenapa ya? Oh, tadi ada pertanyaan kah? Sebentar. Sepertinya belum semua HP yang punya aplikasi Pen ini, Bu. Sepertinya memang ini untuk Zoom yang diupdate, rata-rata sih seharusnya ada yang di bagian ujungnya kalau diperbolehkan untuk annotate akan muncul gambar pensil gitu ya, kayak pensil atau pulpen yang sejenisnya. Terus ya bisa ya. Nah, kalau editor berarti diedit sebentar ya. Coba kita coba. Tadi mana yang ini ya? Kita bagikan, kemudian kita klik jadi editor. Awalnya saya terpikirnya supaya bisa di ini aja, bisa dibuka langsung. Nah, ini bisa sih, tapi si anak bisa ngedit-ngedit gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, cobain ya. Dikirim ke ini. Nanti saya coba otak-atik lagi ya, supaya bisa link dan langsung kebuka gitu sama si anak. Hilang gambarnya, mohon maaf. Terima kasih Bu Yulia. Ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi saya tahu sekarang setiap Zoom anak-anak biasanya ada yang jawab dengan coret langsung. Iya betul. Di situ berarti ada settingan di bagian atas annotate, di bagian titik 3-nya ada tulisan disable annotation sama enable. Berarti kita menghilangkan atau memunculkan annotate juga. Alhamdulillah sudah bisa, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah sih rata-rata sekarang kalau saya perhatikan bisa sih untuk annotate, tapi memang harus diizinkan dulu sama hostnya untuk annotate ke semua. Diperbolehkan. Tapi setelah itu juga khawatir juga kelasnya jadi terlalu banyak coret-coret kan ya, jadi kitanya harus rajin untuk membersihkan. Annotate-nya bisa dibersihkan lagi, nanti bisa di-disable lagi, di-enable lagi gitu. Untuk annotate ya hubungannya. Jadi yang tadi, kalau yang tadi yang terbaru bisa ya linknya. Tapi nanti saya coba ini ya otak-atik lagi supaya bisa di linknya itu dibuka oleh anak langsung ke filenya gitu ya. Selain kita tinggal mengirim. Bisa Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, bisa untuk yang ininya. Tapi saya penasaran sama yang pengakses melihat saja. Kenapa nggak ada ini? Salin link. Dapatkan link. Oke, boleh kalau ada pertanyaan lain ya sambil saya coba-coba yang ini. Oh, bukan editor, pengakses, lihat saja. Salin. Iya, ini juga ya betul sekali, saya juga biasanya
Karena ngeliat template-nya lucu-lucu gitu ya, bagus-bagus, jadi semangat sendiri gitu untuk ngedit-ngeditnya, untuk ngubahnya, modifikasinya gitu. Nah, ini juga kelihatan nih ada yang bisa ada yang ngeklik ya. Makanya ini bisa kolaborasi ngebuatnya, misalnya yuk kita buat bareng yuk tema ini misalnya. Tinggal dikasih linknya tadi dengan cara bagikan, terus bisa di editor untuk guru ya gitu. Kita berikan ini. Tapi kalau ternyata memang untuk siswa pun ini kayak gini ya bisa juga. Cuman nanti ketika di siswa jatuhnya harus diklik presentasi dulu, baru nanti bisa kembali seperti ini. Kurang lebih. Ya. Ini ada yang coret misalnya, kita clear lagi. Stop remote control. Ya. Jadi memang ada beberapa fitur dalam Zoom yang bisa kita kombinasikan dengan Google Slide. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum waktunya. Teman-teman, waktunya tinggal beberapa menit. Silakan manfaatkan sisa-sisa waktu ini. Yang masih penasaran, tinggal 2 menit lagi teman-teman. Ayo, silakan. Iya. Ada? Tadi yang bertanya ibu-ibu, adakah bapak-bapak yang mau bertanya? Bapak-bapak di sini, yang bapak-bapak ada. Khalid bin Walid itu ibu atau bapak ya? Umu kayaknya, Umu. Ibu ya. Tadi juga ada bapak-bapak nih ya. Kalau nggak salah tuh tadi ada Pak Muhammad ya. Pak Sukarji kalau tidak salah. Saya cek kembali ya. Ada Pak Ma'ruf Yuniarno. Mau bertanya Pak? Ada Pak Andi ini ya, PJ Bookshare. Pak Andi mau bertanya Pak Andi? Kalau Anas bin Malik, ibu atau bapak nih? Ya, ini kayak ada, kalau anak-anak kan lagi ramainya tuh kayak Among Us ya, ini juga bisa diedit sama kita misalnya. Ambil gambar Among Us-nya biar lagi ngetren. Iya. Setelah ini mencari template, betul sekali. Manfaatkan, kalau sudah ada template-nya, memudahkan kita untuk edit-editnya. Baik. Juga ada. Ibu ya. Citra, udah tiba waktunya, tepat pukul 21. Teman-teman semua sudah puas? Kayaknya belum puas ya. Saya juga belum puas nih sebetulnya, karena masih mendengarkan dulu, belum praktik. Nanti ketika di tengah jalan nih, kalau praktik baru nih, bingung. Sampai di sini kemana nih? Kemarin bagaimana nih? Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Apakah Ibu Citra ada closing statement? Itu ada pertanyaan satu sedikit terakhir ya. Bu Citra, kalau pakai HP tadi ya, sebentar. Kalau lewat HP harus download aplikasinya dulu ya, Bu. Oh. Kalau misalnya Google, kalau di HP-nya dengan Gmail dan ada Google Slide-nya memang terhubung, ada yang terhubung langsung, ada yang tidak gitu. Jadi memang tergantung jenis ininya sih. Biasanya Gmail-nya sudah terupdate atau belum, terus Google Slide-nya sudah terupdate atau belum. Kalau misalnya tadi ada beberapa cara intinya untuk menggunakan Google Slide, sekalian closing statement mungkin ya. Ya, oke. Ya betul. Untuk batasan waktu tidak ada batasan waktu, insya Allah selama kita menggunakannya free. Tapi kalau misalnya nanti ada tulisan misalnya di template-nya too much download misalnya, kadang-kadang ada tulisan kayak gitu, kita bisa pakai email yang lain kok. Pakai email yang lain, buka Google Slide-nya, kita bisa download lagi yang template-nya free. Banyak yang free-nya, walaupun ada juga yang premium. Kemudian tadi kalau misalnya sebentar. Ya. Suaranya double. Ya, kemudian kalau misalnya tadi harus di-download, batas maksimal kita download karena free, sepengalaman saya itu, saya download sudah banyak banget sih sebenarnya ya, jadi
kayaknya sebanyak sih ya, mungkin 20-40 mungkin ya yang bisa kita download. Nanti setelah itu ada tulisannya kok, terlalu banyak mendownload misalnya gitu ya, kayak ngasih tahu ke kita gitu ya, ngingetin padahal kan nggak apa-apa ya, free padahal. Iya, jadi itu nanti biasanya saya langsung ganti email aja, bukan ganti email, pakai email yang lain gitu. Jadi nggak usah buat yang baru, pakai email yang lain saja. Biasanya kan banyak ya guru-guru juga email banyak kan biasanya ya. Kalau saya sendiri ngerasa banyak email. Jadi saya pakai email yang lain dan bisa lagi dipakai seperti itu. Harus download dulu menggunakan aplikasi untuk sebagian HP atau sebagian yang Gmail-nya belum terupdate, iya. Jadi memang ada beberapa cara tadi ya untuk penggunaan Google Slide-nya, bisa langsung di Zoom. Saya paling sering menggunakan langsung di Zoom. Jadi buka Google Slide-nya, kita buat Google Slide-nya langsung diaplikasikan bareng-bareng di Zoom, atau bisa juga di-download, dikirimkan ke siswanya. Tapi tadi kekurangannya adalah filenya, kalau misalnya halamannya banyak bisa besar, terus juga nanti anak-anak yang nggak punya aplikasi WPS Office biasanya akan kesulitan untuk bukanya. Terus yang ketiga, kalau tadi pakai link yang Google Slide itu, untuk guru, untuk kirim ke guru lain akan jadi lebih mudah, tapi untuk siswa nanti mungkin mereka akan kebingungan, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Mungkin insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita sama-sama bersemangat untuk terus sharing dan menambahkan saling sharing dan saling memotivasi ya untuk kita supaya bisa sama-sama anak-anak nggak jenuh, kita juga nggak jenuh, dan media yang mudah untuk anak dan media yang mudah dibuat juga untuk guru. Kurang lebih seperti itu Bu Ita. Terima kasih Ibu Citra, alhamdulillah, barakallah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya di kelas. Kutek-kutek, coba-coba, termasuk saya yang agak gaptek ya. Saya akan coba, walaupun kadang-kadang suka liar, ini kok nggak bisa klik sana klik sini, gagal maning ya. Nggak apa-apa, kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman semua. Kita ikuti saja, kita coba. Semoga anak-anak yang di rumah sedang dalam BDRI lagi jenuh-jenuh termotivasi lagi belajarnya. Yang sudah bete-bete semangat lagi belajarnya. Jadi yang suka kabur-kabur, lari kemana, lari kini, ketika kita main, kita coba permainan, anak-anak kan identiknya maunya main dan main, apalagi usia SD ya. Usia SD tidak bisa langsung kita suruh duduk plek gitu ya. Masih kita beri motivasi untuk bermain, bernyanyi-nyanyi, gembira ria, baru kita masukkan materi pelajaran. Kalau langsung materi terus, menguap deh, liar, ngantuk, kalau nggak bisa dapat apa-apa. Untuk teman-teman yang belum isi presensi, dipersilahkan, karena kalau dilihat dari jumlah peserta ini cukup banyak, 39, tapi yang baru isi presensi baru 18, hampir separuhnya nih. Ayo teman-teman isi presensinya, jangan sampai lupa, nanti keburu ketutup ya teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Citra Amelia. Mudah-mudahan di lain waktu kita tunggu untuk ilmunya dibagi ke kita semua. Kita bagi lagi buat kita praktekkan ke anak-anak, sehingga dari Sabang sampai Merauke siapapun gurunya bisa sama memberikan kesempatan belajar pada anak dengan hal yang sama. Dari Sabang sampai Merauke ngerti juga, ada yang namanya Google Slide, ada yang seperti ini, ada board game segala macam, sama semuanya. Kita sebagai guru memang terus untuk mengupgrade diri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah penuh semangat bergabung di kelas kita malam ini. Tetap belajar walaupun liburan, walaupun malam-malam. Terima kasih banyak sekali lagi pada Ibu Citra Amelia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.